Busana-busana karya dari perancang mode dikenal adalah mahal. Sebetulnya apa sih yang membuat mereka mahal? Apakah karena branding atau merek atau karena sesuatu di balik itu? Bersama saya Musa Widiatmodjo, saat ini saya berada di Butik Musa Atelier bersama program Fashion Guru, di mana sebuah program yang didedikasikan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat di balik industri dunia fashion tanah air. Saat ini banyak masyarakat atau generasi muda yang merasa bahwa menjadi profesi seorang perancang busana adalah perancang yang menjanjikan. Terutama jika mereka melihat mendengar kabar bahwa karya rancangan seorang perancang terkenal bisa bernilai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran. Apakah penyebab dari harga baju tersebut menjadi mahal bagi sebagian orang atau terlalu mahal bagi masyarakat umumnya? Selanjutnya, menurut pendapat saya sebagai seorang perancang busana, bahwa sebuah karya busana sah-sah saja apabila mempunyai harga yang bernilai ratusan juta rupiah. Namun tentunya ada sebuah pertanggungjawaban dari seorang desainer kenapa baju tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Jadi tidak hanya karena dia menjadi seorang perancang yang terkenal atau karena kerumitannya, tetapi banyak sekali elemen-elemen yang akan menentukan kenapa sebuah rancang busana itu bisa bernilai tinggi. Jadi sebetulnya yang membuat sebuah rancangan itu mahal tidak hanya karena si desainer terkenal, tetapi kunci utamanya adalah kualitas. Nah, kualitas itu adalah dalam berbagai macam hal. Misalnya, pertama adalah kualitas teknik potong, kualitas jahit itu sendiri, serta kualitas bahan-bahan yang dipilih, serta kualitas teknik di dalam mendekorasi sebuah busana. Dengan kata lain, harga mahal ada rupa, harga mahal ada pertanggungjawaban. Dan kunci utamanya adalah kepada, kembali lagi, kualitas daripada hasil karya tersebut yang saya akan perlihatkan lebih detail melalui karya saya dari koleksi Musa Widiatmodjo. Pada saat saya mengatakan kualitas, sebagai contoh misalnya kualitas dari bahan dasar yang kita pilih. Secara kasat mata, kita bisa memilih kualitas harga bahan seperti misalnya contohnya gaun putih ini. Kualitas bahan ini bisa didapat dengan harga Rp35.000 per meter. Tetapi juga dengan kualitas yang lebih baik, dengan serat alam seperti sutra, dan kemudian ditenun atau dibuat di Perancis, maka itu menjadi mahal dengan sendirinya. Mungkin harganya bisa mencapai Rp500.000 per meter. Jadi dengan kata lain, fokus utama adalah kepada kualitas serta teknik pengerjaannya. Nah, dalam hal ini kita melihat adalah dekorasi yang kita pakai. Dekorasi yang kita pakai ini adalah batik yang kita ambil dari batik tulis. Dengan kata lain, elemen batik tulis itu sendiri sudah memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, di dalam memadu-madankannya, berbagai macam teknik yang ada, teknik sulam, teknik bordir, juga turut mempengaruhi menambahnya nilai dari sebuah karya busana. Misalnya dalam busana ini kita bisa lihat ada teknik-teknik bordir seperti bordir ulat bulu, kemudian teknik sulam, khususnya ini adalah sulam yang dikerjakan di Sumatera Barat dengan teknik memakai tangan, kepala same, kemudian kita memakai elemen-elemen logam dan kreatif lainnya. Sehingga kualitas baju ini menjadi semakin bertingkat.
Dengan menambahnya kualitas yang terbaik dan kita padu-padankan, maka dengan sendirinya harga pun akan meningkat. Contoh yang saya bisa tampilkan dalam gaun seperti ini. Ini kita bisa lihat betapa detailnya gaun yang kita buat di sini. Kita bisa lihat dari pemakaian jenis bahan yang berbeda, dari bentuk brokat, lace, kemudian teknik bordir, bentuk mutiara, batu-batuan, menjadi elemen yang kemudian menambah sehingga harganya menjadi sangat mahal. Itu kita baru bicara soal bahan baku. Nah, kalau kita bicara teknik, itu tentunya juga akan mempengaruhi harga daripada keahlian para tim yang bekerja. Jadi dengan kata lain, kalau tim yang bekerja untuk membuat pola, untuk memotong, menjahit, itu merupakan tim-tim yang sangat berkualitas, maka dengan sendirinya biaya pembuatan dari gaun tersebut juga pastinya menjadi mahal. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa baju mahal itu salah satu elemennya adalah karena bahan baku, dan yang kedua adalah karena teknik pengerjaannya. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan kreativitas? Pastinya kreativitas seorang desainer atau seorang perancang itu menjadi mahal. Kenapa? Karena kreativitas desainer itu bisa didapatkan berdasarkan informasi. Informasi ini didapatkan karena misalnya sering pergi ke luar kota atau traveling ke luar negeri, mengunjungi museum, atau membaca buku, melihat film, melakukan research, penelitian, atau kita kadang-kadang membeli kain-kain yang inspiratif. Dan itu semua tentunya membutuhkan dana. Dan dana tersebut adalah merupakan sebuah investasi bagi seorang perancang. Sehingga kreativitas itu bisa timbul karena banyaknya wawasan yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan oleh perancang tersebut. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah bisa jikalau saya seorang perancang ingin bermimpi suatu saat bisa menjual karya saya dengan harga ratusan juta rupiah? Jawabannya bisa saja, dan yang pasti diperlukan adalah keahlian. Dan keahlian itu bisa dihasilkan karena pengalaman. Jadi dengan kata lain, kembali lagi kunci utamanya adalah kita harus bisa bertanggung jawab dengan harga yang kita cantumkan, dengan kualitas kemampuan kita di dalam memproduksi karya-karya yang spektakuler. Jadi kesimpulannya adalah, apakah seseorang atau seorang perancang busana bisa menjual karyanya dengan harga ratusan juta rupiah? Kuncinya hanya pada pengalaman dan kualitas daripada hasil karyanya, di mana ada harga, ada rupa. Nah, rupa yang bisa menjadi pertanggungjawaban seorang perancang bukan hanya karena branding, bukan hanya karena terkenal, tetapi lebih kepada kualitas yang diberikan. Seperti saya jelaskan bahwa kualitas itu bisa dimulai dari kualitas bahan baku, kualitas teknik pengerjaan, serta tentunya kualitas dari kreativitas seorang perancang sendiri. Demikianlah informasi singkat yang saya bisa berikan mengenai latar belakang mahalnya dari karya perancang-perancang busana. Nantikan topik-topik menarik berikutnya bersama saya, Musa Widiatmodjo. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Fashion Guru.